Halo, good morning anak-anak. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Langsung saja kita lihat di buku kalian pada halaman 12. Di situ kita akan belajar tentang pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Langsung saja kita masuk ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah arti dari puisi. Sedangkan yang kedua adalah lambang atau simbol pramuka. Nah, di situ ada sebuah puisi di halaman 12. Nanti kalian bisa praktekkan membacanya di rumah ya. Nanti kalian bisa praktekkan di depan cermin. Jadi kalian bisa melihat bagaimana cara kalian membacakan puisi tersebut ya. Baik itu dari intonasinya ataupun dari muka kalian, dari gerakan kalian bisa memperhatikan lewat cermin ya. Oke, teacher akan bacakan sekilas tentang puisi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku Indonesia. Pancasila dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Pancasila dasar negaraku, aku siap mendukungmu. Aku rela berkorban untuk negaraku, agar makmur sentosa negeriku. Nah, ya, jadi kita bisa memahami dari arti puisi tersebut. Dari arti puisi tersebut menyatakan bahwa Garuda Pancasila itu adalah suatu lambang dari suatu negara, yaitu negara kita, yaitu adalah negara Indonesia, ya, yang memiliki arti yang sangat kuat dan perkasa, ya. Pancasila itu merupakan dasar hidup bangsa kita, ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak pelajar, kita harus menjaga dan melindungi lambang negara kita dengan seluruh kekuatan kita, ya. Kemudian kita juga harus siap untuk mendukung, ya, dan rela berkorban untuk negara, ya, supaya menjadi masyarakat ataupun negara yang sejahtera, makmur dan tentram. Ya, nanti kalian bisa ceritakan sendiri atau kalian bisa tulis di buku ya sebagai bahan latihan ya arti dari puisi tersebut ya menurut pengalaman ataupun menurut ide atau imajinasi kalian masing-masing ya. Oke, lanjut kita pembahasan kita yaitu ke pembelajaran 4 tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang lambang atau simbol pramuka. Kalian bisa lihat di halaman 19 ya, di halaman 20 ya. Di halaman 20 selain lambang negara ya, yaitu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, kita juga mengenal lambang lain ya. Contoh lambang lain yaitu biasanya terdapat dalam pramuka, karena kita di pembelajaran ini tematik 3A, kita belajar tentang pramuka ya. Dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkatan kecakapan umum ya, yang kita sebut dengan TKU. TKU antara lain siaga murah ya, kemudian siaga bantu, dan yang ketiga adalah siaga tata ya. Untuk masalah lambangnya ya, kalian bisa lihat kalau siaga mula itu berarti lambang ininya 1, sedangkan siaga bantu ya berarti kelanjutan dari siaga mula itu lambangnya 2, sedangkan untuk siaga tata kelanjutan dari siaga bantu lambangnya itu 3 ya. Setiap anggota pramuka siaga yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dapat mengenakan lambang tersebut pada seragam pramukanya. Nah, kita punya seragam pramuka ada ya? Seharusnya ada ya, karena kenapa? Pramuka itu adalah menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi sekolah-sekolahan ya. Seharusnya menggalak nanti kita berharap kedepannya kita memiliki pakaian pramuka dan dikenakan khususnya untuk hari Jumat ya, karena kita biasanya hari Sabtu karena kita sekolahnya sampai hari Jumat, dan jadi kita bisa menggunakan seragam pramuka kita untuk hari Jumat ya. Kemudian selain itu juga kita nanti harapnya untuk kedepannya kita ada kegiatan pramuka aktif, karena kenapa? Kegiatan pramuka itu biasanya untuk sekolah tingkat dasar ya, SD, SMP ya, itu wajib untuk diikuti setiap peserta didik ya. Nanti kalau kalian sudah punya baju pramuka, kemudian kalian di sekolah sudah ada kegiatan pramuka tersebut, ya biasanya setiap siswa diwajibkan untuk mengikutinya. Ya nanti kalau umpamanya
kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pramukaan ya, kita akan mendapatkan lambang-lambang, salah satunya adalah lambang yang pramuka yang baru saja kita jelaskan ya. Tingkatan kecakapan umum atau TKU ya, untuk pramuka siaga berwarna hijau berbentuk jajah jenjang ya. Di dalamnya terdapat bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal tersebut menamakan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas yang besar ya. Selain lambang TKU, dalam seragam pramuka juga ada lambang kelompok ya yang disebut dengan barung. Setiap barung ya beranggotakan 5 sampai 10 anggota pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga ya yang berwarna-warni ya. Ada warna merah ya, kemudian ada warna purple ya, hijau, biru dan kuning ya. Itu merupakan lambang-lambang barung yang biasa dikenakan oleh anggota kepramukaan ya. Selain lambang-lambang di atas tadi ya, lambang apa lagi yang biasa kita ketahui dalam pramuka ya, nanti kita akan belajar di halaman berikutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang PPKN Garuda Pancasila ya, kalian bisa dilihat di halaman 18 ya. Sikap tidak putus asa itu sesuai dengan pengamalan Dwi Dharma bagi pramuka siaga. Apa sih itu bunyinya Dwi Dharma? Dwi Dharma berbunyi siaga berani dan tidak putus asa. Selain Dwi Dharma juga kita ada namanya Dwi Satya. Dwi Satya yang bunyinya di situ apa? Janji untuk setia menjalankan kewajiban terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Dwi Dharma dan Dwi Satya biasanya itu diucapkan oleh setiap anggota pramuka ya. Karena kenapa? Itu wajib dibacakan dan dilaksanakan serta diamalkan oleh setiap anggota pramuka. Biasanya untuk anggota pramuka ya, dia harus menghafalkan. Karena kenapa? Itu adalah dasar atau landasan yang dipegang teguh oleh anggota kepramukaan. Ya, apa saja bunyi dari Dwi Dharma dan Dwi Satya? Nanti kalian bisa cari di Google bunyi Dwi Dharma. Kita akan bacakan. Yang pertama adalah Dwi Dharma Pramuka. Siaga berbakti pada ayah dan ibunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Itu bunyi dari Dwi Dharma, artinya 2 ya. Sedangkan untuk Dwi Satya ya, yang pertama adalah Dwi Satya Pramuka. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Ya, jadi ada 2 masing-masing, baik itu dari Dwi Satya atau Dwi Dharma. Nanti silakan kalian hafalkan sebagai bahan latihan. Nanti suatu waktu teacher akan minta kalian untuk menghafalkan, akan teacher dinilai untuk menghafalkan bunyi dari Dwi Dharma dan Dwi Satya ya. Teacher nanti gimana saya tidak tahu, nanti kalian bisa open di Google ya, isi dari Dwi Dharma dan Dwi Satya. Oke, lanjutkan saja kita pembahasan kita ya, itu tentang SBDP. Itu pembahasan yang kita bahas itu tentang pola irama sebuah lagu ya. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 14. Di situ kita sudah ada sebuah lagu yaitu Pramuka Sejati ciptaan oleh Atih Mahmud. Teacher akan nyanyikan. Nanti kalian juga bisa belajar ya, bisa praktekkan di rumah ya, cara nyanyinya gimana ya, simak teacher. Kalau semuanya mau dapat referensi lainnya, kalian bisa buka YouTube dengan judul Pramuka Sejati ciptaan Atih Mahmud ya. Bicara menyanyikan, kalian juga bisa ikuti di rumah ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pada mudah karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati. Sejati kata dan perilakunya, ya, itulah pramuka, pramuka sejati. Sejati
kata dan perilakunya. Ya, nanti silakan perhatikan di rumah. Kalian bisa menyanyikannya, boleh menggunakan tepuk tangan, boleh melambaikan tangannya, ya sesuai dengan versi kalian masing-masing. Ya, bisa diulangi lagi nanti lagunya di rumah ya. Kalau semuanya ingin mendapatkan referensi lain tentang lagu Pramuka Sejati ciptaan Ati Mahmud, nanti kalian bisa buka di Google di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang matematika. Kita masih belajar tentang sudut ya. Kemarin di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang sudut ya. Apa saja sih benda sudut itu apa sih? Sudut itu adalah pertemuan antara satu garis ke garis yang lainnya ya, antara pertemuan antara dua garis itu yang disebut dengan sudut ya. Benda-benda yang ada di rumah kita sangat banyak yang memiliki sudut ya, salah satunya meja, kursi, kerangka tempat tidur, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak memiliki sudut, ya salah satunya seperti bola, kemudian botol minum, ya yang bentuknya bulat, mangkok, piring, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak benda-benda yang bisa kita temukan, ya yang berkaitan, yang memiliki sudut ataupun yang tidak memiliki sudut, ya. Hanya ini saja penjelasan teacher untuk hari ini. Untuk masalah tugas nanti akan teacher di Google Classroom ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanya ke teacher. Oke, thank you so much. I'm sorry for everything. Teacher Michael says goodbye.